Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Haqqah. Dan kita melanjutkan tafsir surat Al-Qalam. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah surat Al-Qalam. Dan surat Al-Qalam termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini dinamakan dengan surat Al-Qalam, diambil dari ayat pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Nun wal qalami wama yasturun. Wal qalami, maka dinamakan dengan surat Al-Qalam. Jumlah ayatnya ada 52 ayat. Surat ini, maksud dari surat ini adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berakhlak mulia, berakhlak yang sangat baik, dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau dan menetapkan kenabian serta kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wama yasturun. Huruf Nun ini adalah salah satu huruf hijaiyah, yang mana dengan huruf-huruf tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa huruf-huruf yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran itu sama seperti huruf-huruf yang diucapkan oleh orang-orang bangsa Arab. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka dengan huruf-huruf yang biasa mereka ucapkan untuk menandingi Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukanlah sesuatu yang asing dari sisi huruf dan kalimatnya bagi orang-orang Arab. Akan tetapi secara susunan tidak ada satupun dari bangsa Arab yang mampu menandingi Al-Quran. Bahkan sekalipun menandingi satu surat, tidak akan bisa menandingi Al-Quran. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, bahwa Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ketika mendapati firman Allah Ta'ala yang terdiri dari potongan-potongan huruf seperti Nun, Alif, Lam, Mim, itu menyatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala yang maha mengetahui dengan yang dia inginkan. Baik, teman-teman rahimani wa rahmakumullah, wal qalami wa ma yasturun, maknanya wa aqsamallahu bil qalam, Allah Ta'ala bersumpah dengan pena. Wa aqsama bima yaktubuhun nasu bi aqlamihim, dan Allah bersumpah dengan apa yang ditulis oleh manusia dengan pena-pena mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun, maka Dia maha melakukan apapun yang Dia kehendaki. Allah menghendaki bersumpah dengan dirinya, maka Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya.
Allah Ta'ala berkehendak bersumpah dengan makhluknya, maka Allah pun bersumpah dengan makhluknya. Beda dengan hamba. Beda dengan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang bersumpah kecuali dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW telah memperingatkan, siapapun yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat syirik. Dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah, maka dia telah berbuat syirik. Termasuk di dalamnya adalah bersumpah dengan nabi, bersumpah dengan wali, bersumpah dengan orang tua. Itu semuanya diharamkan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan siapapun yang bersumpah dengan selain Allah, seperti bersumpah dengan menyebut nama Nabi demi Nabi, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah berbuat syirik, sebagaimana sabda Nabi SAW tersebut. Dan juga dalam ayat ini Allah bersumpah dengan pena dan apa yang ditulis dengan pena tersebut. Ini menunjukkan tentang besarnya kedudukan pena dan besarnya kedudukan apa yang ditulis oleh pena-pena tersebut. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, bahwa ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan pena yang digunakan untuk menulis ilmu-ilmu tersebut. Wallahu ta'ala alam. Qala Allah Ta'ala, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Maknanya, ma anta ayyuhar rasul bima an'amallahu alaika bihi minan nubuwati majnunan. Bukanlah kamu wahai Rasul dengan apa yang Allah nikmatkan kepadamu dari kenabian itu adalah kegilaan. Bal anta biri'um minal jununi alladhi ramaka bihil musyrikun. Bahkan engkau itu terbebas dari kegilaan yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin. Ini maknanya tersebut, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membela nabinya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Karena ketika Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai nabi dan rasul, "Inni Rasulullah ilaikum", orang-orang musyrikin mencak-mencak menuduh beliau sebagai orang gila. Kamu siapa? Kok ngaku menjadi utusan Tuhan? Kamu gila. Ini tuduhan orang-orang musyrikin. Ya. Maka ini dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ma anta bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Kamu dengan diangkat sebagai nabi itu enggak gila. Kamu ini orang yang mendapat anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kamu ini orang yang terbebas dari sifat gila karena kamu membawa kebenaran. Ya. Perhatikan, orang-orang musyrikin telah menuduh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan sebagai orang gila. Dan ini berlanjut sampai sekarang. Semua musuh-musuh Islam itu menuduh nabinya dan kaum muslimin dengan tuduhan yang macam-macam, dengan tuduhan yang tidak benar. Makanya kalau antum sebagai orang muslim, apalagi orang muslim yang berpegang teguh dengan sunnah, dituduh dengan macam-macam, nggak usah kaget.
Kenapa? Karena Nabi kita sudah dituduh sebelumnya oleh orang-orang musyrikin, dituduh tukang sihir, dituduh gila, dituduh nggak punya otak dan semacamnya. Qala Allah Ta'ala wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Maknanya wa inna laka la thawaban ala ma tu'anihi min hamlir risalati ila nasi ghairu maqtu'. Dan sungguh bagimu wahai Nabi pahala atas apa yang kamu hadapi ketika mengemban risalah ini kepada manusia, pahala yang tidak terputus. Perhatikan, ini adalah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdakwah menyampaikan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menyampaikan larangan-larangan Allah Ta'ala, serta menyampaikan wahyu-wahyu Allah Ta'ala, beliau dijanjikan oleh Allah Ta'ala pahala yang tidak terputus. Demikian itu dikarenakan ya, orang yang memberi petunjuk lalu diikuti oleh orang lain, maka yang memberi petunjuk itu akan mendapatkan pahala terus dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man dalla ala khairin falahu ka ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang melakukannya. Jika yang memperoleh hidayah, memperoleh petunjuk tersebut 1-2 orang terus menerus sampai hari kiamat, kira-kira yang memberi petunjuk pertama kali berapa pahala yang dia dapat? Inilah pahala yang tidak terputus. Ya. Dan setiap amal kebaikan dilakukan oleh umat Islam, Nabi SAW memperoleh bagian pahala. Ketika kita sholat, Nabi SAW mendapatkan pahala sholat yang kita lakukan tanpa mengurangi pahala kita. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali mengajarkan kita tentang tata cara sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pahala Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah putus. Jika demikian, ya, apakah perlu kita mengirimkan pahala kepada Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil, ngirim Fatihah ke Nabi Muhammad SAW ila hadratin Nabi? Tidak dibenarkan. Kenapa? Tanpa dikirim, setiap amal yang kita lakukan itu sudah didapat oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya tuntunan yang disyariatkan kepada kita bukan mendoakan Nabi, tapi bersolawat serta bersalam kepada atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Bersalawatlah atas Nabi dan ucapkanlah salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau ngirim doa atau ngirim pahala Fatihah kepada Nabi, itu sudah tidak dibenarkan. Pertama, enggak ada tuntunannya. Yang kedua, Nabi enggak usah dikirim pahala, sudah memperoleh pahala setiap amalan yang kita lakukan. Dan amalan yang tidak ada tuntunannya itu adalah amalan bid'ah. Maka setiap muslim haruslah berhati-hati. Jangan sampai mengamalkan suatu amalan yang enggak ada tuntunannya. Kalau dikatakan kamu itu enggak balas jasa kepada Nabi SAW, gimana enggak balas jasa? Setiap saat, setiap kita menyebut nama beliau, kita mengucapkan salawat dan salam. Setiap saat kita
berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka siapapun yang mengucapkan salawat atas Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka dia telah apa? Mencintai dan mengikuti Nabi SAW dengan sebenarnya. Taib. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Maknanya wa innaka la'alal khuluqil azimil ladzi jaa bihil Qur'an. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, la'alal khuluqil azim, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Alladzi jaa bihil Qur'an, yang datang dengannya Al-Qur'an. Fa anta mutakhalliqun bima fihi ala akmali wajhin, dan engkau berakhlak dengan seluruh apa yang ada dalam Al-Qur'an dengan sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di akhlak, di atas akhlak yang mulia. Seolah-olah akhlak itu tunggangan, beliau menaikinya dan tidak pernah turun darinya. Dan akhlak yang agung tersebut adalah segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Semua syariat, semua tuntunan yang ada dalam Al-Quran itu adalah akhlak yang agung. Maka dari itu siapapun yang mengamalkan Al-Quran dan berusaha menyempurnakan amalannya dengan Al-Quran, maka dia telah mengikuti akhlak yang agung. Nabi Muhammad SAW itu senantiasa mengikuti Al-Quran, sehingga Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi SAW Al-Quran. Sebagian sahabat yang lain mengatakan, lau ra'aitahu la ra'aital Qur'ana yamshi. Seandainya kamu melihat Nabi SAW, kamu niscaya akan melihat Al-Quran yang berjalan. Demikian itu karena Nabi SAW sangat kuat menjalankan dan mengamalkan tuntunan Al-Quranil Karim. Dan sebaliknya, siapapun yang meninggalkan Al-Quran, bahkan jauh dari tuntunan Al-Quran, maka dia berada di atas akhlak yang buruk. Semakin jauh dia dari Al-Quran, semakin buruk pula akhlaknya. Dan mulia serta buruknya akhlak seseorang itu tidaklah dari pandangan manusia, tapi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu janganlah terkecoh dengan pernyataan orang-orang ahli syubhat. Ya, orang-orang ahli syubhat itu terkadang memberikan syubhatnya, ya, daripada mempengamal sunnah tapi gak apik ambek tonggone. Lebih baik apa? Gak usah amal, yang penting apli akhlaki. Ini syubhat syaitoniyah, ya. Karena manusia, ya, itu dituntut untuk mengamalkan semua apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Dan orang yang ibadahnya baik, lalu terhadap tetangganya tidak baik, dia belum mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dia belum mengamalkan sunnah dengan sebaik-baiknya. Maka jika seseorang, ya, rajin ibadahnya tapi akhlak dengan tetangganya tidak baik, dia belum sempurna dalam mengikuti Al-Quran dan sunnah. Demikian juga sebaliknya, orang yang akhlaknya baik dengan tetangganya, dengan orang lain, tapi ibadahnya serampangan, ibadahnya tidak diperduli, dia pun tidak dianggap sebagai
orang yang baik. Karena orang yang baik adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan baik hubungannya dengan manusia. Orang yang baik hubungannya dengan Rasulullah SAW dan baik hubungannya dengan manusia yang lain. Qala Allah Ta'ala fasatubsiru wa yubsirun. Maknanya fasatubsiru anta wa yubsiru haula'il mukadzibun. Kamu akan melihat wahai Nabi dan mereka juga akan melihat. Maksudnya apa? Melihat siapa yang ada di atas kebenaran. Siapa yang bebas dari gila dan siapa orang yang gila. Ya. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Coba nanti aja kamu akan melihat, mereka juga akan melihat hasilnya. Apa hasilnya? Qala Allah Ta'ala bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maknanya indama yankashiful haqqu yattadhihu bi ayyikumul majnun. Ketika kebenaran sudah tersingkap, sudah terlihat, akan jelas siapa di antara kalian yang gila, yang mengikuti kebenaran atau yang mencemooh kebenaran, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW atau yang menentang Nabi Muhammad SAW. Siapa yang gila akan terlihat. Inna rabbaka ayyuhar rasul, sesungguhnya Tuhanmu Allah Ta'ala wahai Rasul, ya'lamu manin harafa an sabili, mengetahui siapa yang menyimpang dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadina ilaiha, dan dia Allah mengetahui siapa yang mendapat petunjuk hidayah kepada jalannya. Fa ya'lamu annahum man dhallu anha. Fa ya'lamu annahum man dhallu anha. Maka Allah mengetahui sebenarnya yang tersesat itu mereka, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Mereka lah yang sebenarnya tersesat, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Wa annaka man ihtadaita ilaiha, dan engkau wahai Nabi adalah orang yang mendapat petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui siapa yang menyimpang dari jalannya dan siapa yang memperoleh petunjuk kepada jalannya. Dan orang yang memperoleh petunjuk kepada jalan Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, siapapun yang ingin memperoleh petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi Muhammad SAW ya, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, dengan mengikuti tuntunan-tuntunan beliau, bukan dengan melakukan acara-acara sendiri, mengadakan hal-hal baru dan mengklaim mencintai Rasul. Itu semuanya adalah dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapapun yang mengklaim mencintai Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah Ta'ala, tunjukkan, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini adalah keterangan dari Allah Ta'ala kalau kalian benar-benar mencintai Nabi. Karena ini bulan-bulan orang mengklaim mereka mencintai Nabi dengan melakukan perayaan-perayaan yang tidak pernah ada sebelumnya. Bulan apa sekarang? Hijriah. Rabiul Awal. Bulan ini, bulan Rabiul Awal, banyak orang mengklaim mencintai Nabi. Sangat mencintai Nabi, tapi perbuatannya jauh dari sunnah Nabi.
melakukan hal-hal baru yang tidak pernah Nabi tuntunkan, tidak pernah Nabi tunjukkan. Ini klaim adalah klaim batil, terbantahkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Siapa yang mengklaim mencintai Rasulullah tidak mau mengikuti amalan Rasulullah, maka klaimnya adalah klaim dusta. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang memperoleh petunjuk kepada jalannya dan siapa yang tersesat menyimpang dari jalannya. Maka dari itu siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, dia adalah orang yang mendapat petunjuk. Dan siapa yang menentang, mengikuti orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW, mengikuti orang-orang yang mencibir sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang menyimpang. Dia adalah orang yang tersesat. Qala Allah Ta'ala, "Fala tuti'il mukadzibin, waddu law tudhinu fayudhinun." Maknanya, fala tuti' ayyuhar rasul al-mukadzibina bima ji'ta bihi. Jangan engkau taati wahai Rasul orang-orang yang mendustakan terhadap apa yang kamu bawa. Orang yang tidak beriman terhadap apa yang kamu bawa, jangan diikuti mereka. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Al-Kitab wal Hikmah. Hikmah di sini adalah Sunnah. Maka siapapun yang mendustakan Al-Quran jangan diikuti. Membenci Al-Quran jangan diikuti. Menghina Al-Quran jangan diikuti. Karena mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tuti'al mukadzibin, janganlah engkau ikuti, taati orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang-orang kufar. Waddu law tudhinu fayudhinun, maknanya tamannau law la yantahimu wala taftahum, ya, ala hisabiddin. Tamannau law la yantahum wala taftahum ala hisabiddin. Mereka berharap, mereka berangan-angan kamu lemah lembut, ya, kamu toleransi kepada mereka dengan mengorbankan keyakinan dan agamamu. Perhatikan, orang-orang kufar itu kita ini pingin lemah lembut, pingin mengikuti mereka dengan mengorbankan keimanan dan keyakinan kita. Dengan nama-nama yang lainnya, kita diminta untuk toleransi dengan apa? Dengan imbalan berupa mengorbankan keimanan kita. Toleransi tidak itu. Toleransi adalah apa yang ada dalam surat Al-Kafirun. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan risalah beliau, menyampaikan dakwah tauhid dan memerangi kesyirikan, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar itu marah. Mereka tidak terima. Dan mereka berharap apa? Mereka berharap Nabi Muhammad SAW itu lunak. Nggak usah keras-keras dalam memerangi kesyirikan dan kekufuran. Maka ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang. Jadi ini yang dimaksud dengan ini adalah mudahanah. Mudahanah itu, ya, pura-pura baik
dengan mengorbankan keimanan. Menampakkan lemah lembut dengan mengorbankan keimanan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang disebut dengan mudahanah. Bermuka manis di hadapan musuh-musuh Islam dengan mengorbankan keimanan dan agama. Ini hukumnya haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik kepada siapapun, kepada orang muslim maupun kepada non-muslim. Kita diperintahkan untuk ramah tamah, berlaku lemah lembut kepada orang muslim maupun non-muslim. Tapi kita dilarang bermuka manis dengan mengorbankan keimanan dan agama kita terhadap orang-orang kufar. Ini yang harus dibedakan. Akhlak yang baik, ramah tamah kepada non-muslim, hukumnya apa? Diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi bermuka manis di hadapan mereka dengan mengorbankan keimanan dan akidah kita, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Makanya di sini Allah Ta'ala berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Qala wala tuti' kulla hallafin mahin. Maknanya, wala tuti' kulla kathiril halifi bil batili haqirin. Janganlah kamu mentaati orang yang banyak bersumpah dalam kebatilan serta hina. Maksudnya adalah jangan tertipu dengan banyaknya sumpah mereka. Mereka bersumpah ini itu dan sumpah-sumpah yang berjanji dengan janji-janji yang mereka bubui dengan sumpah-sumpah. Jangan terkecoh dengan sumpah-sumpah mereka. Karena apa? Kesesatan dan penyimpangan mereka sudah jelas. Kesesatan mereka dan penyimpangan mereka sudah Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Maka janganlah terkecoh dengan banyaknya sumpah dan janji yang mereka berikan. Qala Allah Ta'ala hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim. Maknanya, yaitu maknanya orang-orang musyrikin yang mencela Nabi Muhammad SAW. Sifat mereka adalah hammazim masya'im binamim kathirul ikhtiyabi linnas. Mereka banyak ghibah, menggunjing manusia. Ya. Banyak gosip tentang orang lain. Kathirul masyi bin namimati bainahum. Ya. Mereka banyak menyebarkan adu domba. Bagaimana menyebarkan adu domba? Yaitu membuat berita hoax, berita bohong lalu disebarkan, supaya terjadi permusuhan antara satu orang dengan orang yang lainnya, atau permusuhan antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya, atau permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Ini adalah sifat-sifat orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, yaitu banyak ghibah, banyak membicarakan orang lain, dan banyak menyebar berita hoax untuk mengadu domba, menyebarkan fitnah. Liyufarriqa bainahum, untuk memecah belah di antara mereka, di antara kaum muslimin, di antara umat manusia. Ya. Ini adalah sifat yang sangat buruk, dicela dan dicaci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang hammaz. Hammaz itu banyak menghibahi orang lain, membicarakan orang lain.
Yang kedua, masyaim binamim, yaitu menyebarkan berita hoax untuk mengadu domba. Ini adalah manusia yang sangat tercela, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala manna'ilil khairi mu'tadin athim, maknanya katsirul man'i lil khair. Mereka banyak menghalangi, mencegah kebaikan. Maksudnya mencegah, menghalangi kebaikan di sini macam-macam. Karena kebaikan ini meliputi harta benda. Maka jika dikatakan dengan harta benda, mereka adalah orang yang apa? Menahan infak, melarang atau menghalang-halangi orang berinfak, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Dan jika kebaikan ini adalah selain harta benda, yaitu bantuan tenaga, pertolongan kepada orang lain, ini pun mereka suka menghalangi, menolong orang lain, membantu orang lain. Mu'tadin 'alan nasi fi amwalihim wa a'radihim wa anfusihim. Mereka ya, mengganggu, menyerobot hak-hak orang lain, hak manusia yang lain, yang mencerobot harta-harta mereka, ya, menodai kehormatan mereka dan menodai kesucian jiwa-jiwa mereka. Ini adalah orang yang dibenci dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kufur serta menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katsirul athami wal ma'asi, mereka banyak melakukan maksiat dan dosa. Qala Allah taala utullim ba'da dzalika zanim, maknanya ghalidhin jafin, mereka kaku, tidak peduli, jaf, cuek, ya, tidak punya perasaan, ya. Ini ghalidh, orang kaku, kasar, nggak punya perasaan, ya. Ta'ayyin fi qaumihi lasiqin, ta'ayyin fi qaumihi lasiqin, yaitu orang yang suka nempel di kelompoknya. Sedikit-sedikit apa? Membanggakan jamaahnya, sedikit-sedikit membanggakan kelompoknya. Ada apa-apa dipanggil gengnya. Ini adalah utullim ba'da dzalika zanim. Nah, orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikin itu selalu membanggakan apa? Membanggakan sukunya, membanggakan kabilahnya. Ya. Karena apa? Angkana dza mali wa banin, li ajli annahu kana sahibu mal, karena dia punya harta banyak. Ya. Wa auladin, dan anak-anak yang banyak. Takabbaru 'anil imani billahi wa rasulih, sehingga mereka sombong, menolak, enggan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, ini biasa orang yang memiliki harta benda banyak dan anak turun yang banyak. Selalu apa? Membangga-banggakan harta bendanya. Apalagi kalau punya gerombolan yang apa? Yang membela dia, akan dibangga-banggakan. Ini adalah orang yang tercela, membanggakan organisasinya, menggambarkan perkumpulannya. Setiap masalah yang dikedepankan adalah apa? Harta bendanya. Yang dikedepankan adalah kelompok jamaahnya. Ini tidak dibenarkan. Dan ini adalah perbuatan tercela. Qala Allah Ta'ala idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Idza tutla alaihi, jika dibayang, maknanya idza tuqra'u alaihi ayatuna, kalau ayat-ayat kami dibacakan atas mereka, qala hadhihi ma yusattaru min khurafatil awwalin. Ini adalah yang telah ditulis dari dongeng-dongeng sebelumnya. Maksudnya adalah bahwa mereka
menuduh Al-Quran, mengatain Al-Quran itu hanyalah sebagai apa? Sebagai dongeng. Dan ini sama seperti halnya orang-orang liberal yang mengatakan Al-Quran adalah produk budaya. Enggak ada bedanya. Kalau orang-orang musyrikin ya mengatakan apa? Al-Quran itu adalah kisah dongeng orang-orang yang terdahulu. Orang liberal sekarang mengatakan Al-Quran adalah atau kitab suci adalah produk budaya. Itulah yang sama persis yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin dengan orang-orang liberal zaman sekarang. Ketika dibacakan Al-Quran, disebutkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menganggap sebagai produk budaya. Allah musta'an. Ketahuilah Al-Quran bukanlah produk budaya, tapi Al-Quran adalah turun dari Zat yang maha mengetahui, maha penguasa, mengetahui segala sesuatu. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan hidayah, serta menuntun manusia kepada jalan yang benar. Sanasimuhu alal khurtum, maknanya sanadau alamatan ala anfihi tushinuhu wa tulazimuhu. Kami akan meletakkan tanda di hidungnya yang menjelekkan mereka dan selalu bersama mereka tanda ini. Dikatakan bahwa tanda ini adalah tanda yang Allah berikan pada hari kiamat, terletak di hidung mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman rahimani wa rahmakumullah, sekiranya kita cukupkan sampai di sini kajian tafsir Al-Quranil Karim dari Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim, dan biidznillah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tafsir ayat berikutnya, yaitu inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Nas'alullaha ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yuwaffiqana lil ilmin nafi' wal 'amalis salih fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.